Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwansa dengan NIM H0223035. Nah, di sini saya akan membahas mengenai materi tentang turunan fungsi logaritma asli. Di sini saya akan membahas apa itu turunan fungsi logaritma asli. Nah, yang pertama kita harus tahu apa itu simbol dari logaritma asli atau logaritma natural, yaitu ln x, atau biasa disebut dengan len, yang dimana nilai dari x adalah bilangan yang akan dilogaritmakan. Nah, untuk sifat-sifat atau fungsi logaritma natural atau logaritma asli, ini tidak jauh beda dari logaritma umum pada biasanya kita gunakan, yaitu log, karena masih satu keluarga dengan fungsi logaritma. Nah, yang membedakan logaritma asli atau len atau fungsi logaritma umum adalah logaritma asli ini memiliki basis 10. Nah, sementara fungsi logaritma natural atau logaritma asli memiliki basis, yaitu bilangan atau konstanta E, atau kita kenal dengan Euler, yang dimana N nilainya adalah E itu 2,178. Jadi ini adalah bilangan Euler. Nah, untuk sifatnya sendiri kalian hampir sama dengan logaritma umum, maka yang pertama kita harus tahu yaitu seperti contoh di bawah. ln1 sama dengan 0 atau bisa dengan e pangkat 0 sama dengan 0. Yang kedua, ln a dikali b. Kita bisa tuliskan ln a ditambah ln b. Dan yang ketiga, ln a per b. Kita bisa tuliskan juga dengan ln A dikurang ln B. Dan yang terakhir yaitu ln A pangkat R, di mana R adalah pangkat dari A. Jadi R di sini bukan pangkat dari ln, melainkan pangkat dari A. Nah, kita dapat menulisnya seperti ini. R dikali ln A. Nah, untuk menambah pemahaman, langsung saja kita bahas soal yang pertama. Nah, yang pertama ini kita bisa tuliskan f absen x itu dari ln 3x. Nah, kita fokus di 3x nya ini. Kita tulis dulu 1 per 3x. Nah, 3x ini turunan dari 3x adalah 3. Jawabannya adalah 1 per x. Nah, yang kedua itu turunan dari 4 ln x. Kita tulis dulu f aksen x sama dengan 4 per 1 per x sama dengan 4x. Nah, yang ketiga itu turunan dari ln sin x. Itu f aksen x 1 per sin x. 1 per sin x dikali turunan dari sin adalah cos x. Nah, jawabannya adalah cos x per sin x. Nah, ini bisa disederhanakan menjadi kotangan x. Nah, yang keempat keturunan dari ln s kuadrat tambah 1. Itu sudah f aksen 1 per x kuadrat tambah 1 dibagi turunan dari yaitu 2x tambah 1. Nah, jawabannya adalah 2x tambah 1 per x kuadrat tambah 1. Ini jawabannya. Nah, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Kita tulis dulu. Nah, nomor 5 ini kan fx ln sin 4x tambah 2. Nah, kita tuliskan dulu 5
1 per sin 4x tambah 2. Nah, di sini kita menggunakan dx. Dx dimana sin 4x tambah 2. Nah, yang sama dengan. Nah, di sini kita menggunakan aturan rantai di mana 1 per sin 4x tambah 2 dikali dengan turunan dari sin, yaitu cos 4x tambah 2 dikali turunan dari 4x ini, yaitu 4. Nah, jawabannya adalah 4 kotangan 4x tambah 2. Nah, soal yang keenam itu bentuk akar, dimana bentuk lain dari akar itu adalah setengah. Kita tuliskan dulu soalnya seperti ini. fx len x1 per 1/2 per. Nah, di sini kita turunan dari f aksen dengan 1 per x pangkat setengah. 1 per x pangkat setengah dikali 1/2 x pangkat min setengah. Nah, di sini kita ubah dulu angka negatif dari pangkat x-nya. Nah, caranya seperti ini. 1 per x pangkat setengah dikali 1 per 2 dikali 1 x pangkat setengah. Nah, dengan 1 akar x dikali 1 per 2 dikali 1 per akar x. Nah, jawabannya itu sama dengan 1 per 2x. Nah, karena soal yang ketujuh ini perkalian dari dua fungsi x, di mana x ini adalah polinom derajat 1, x ln x kuadrat. Nah, di sini kita harus menggunakan aturan perkalian pada turunan, di mana kita tuliskan dulu rumus dari perkalian, yaitu U-nya adalah X dan U aksennya adalah 1. V ln X kuadrat, dimana V absen itu 1 per X pangkat 2x sama dengan 1 per X. Nah, F aksennya itu aksen dikali V tambah U V aksen kuadrat tambah X dikali 2 per X sama dengan ln X kuadrat tambah 2, atau bisa juga kita tuliskan 2 tambah ln X kuadrat. Nah, ini sama saja, mau dibalik itu sama saja.
Nah, yang ke-8 ini memiliki dua cara untuk mengerjakannya, dimana cara pertama yaitu langsung diturunkan, yaitu f absen 1 per x 2 tambah 1 per 4 dikali 4 x kuadrat tambah 1 pangkat 3. Nah, di sini ada yang mati, yaitu yang 4. Jadi hasilnya 8x per x kuadrat tambah 1. Nah, cara yang kedua itu kita pindahkan dulu pangkatnya, kita turun bisa ke depan seperti ini. Nah, 4 ln x kuadrat tambah 1, f aksennya 4x dikali 1 per x kuadrat tambah 1 dikali 2x sama dengan 8x kuadrat tambah 1. Nah, hasilnya sama saja sama yang pertama.